Hello, welcome back to my channel Online Seller Daily Life Podcast. Kali ini adalah episode dari podcast Satu Kata. Judulnya, kata yang gue pilih adalah tentang tantrum. Mungkin kata ini jarang didengar buat kalian-kalian yang belum punya anak. Dan kata ini akan sering didengar ketika kalian memiliki anak berusia 1-3 tahun, bahkan lebih. Dan kenapa gue mau ceritain hal ini? Karena ponakan gue si AB itu suatu hari jalan sama gue sama adik gue. Kita pergi ke mall, kita jalan-jalan, dan dia melihat gulali besar. Namanya adalah cotton candy. Dia lihat cotton candy gede banget, terus dia pengen, dan kita nggak mau beliin karena itu nggak baik kan, gula semua, dan dia udah pernah. Terus dia ngamuk sejadi-jadinya. Nah, gimana kisahnya dan apa yang gue rasain? Karena gue merasakan deja vu banget ketika dia ngamuk seperti itu. Gue bakal ceritain di podcast episode ini. Buat kalian yang pengen dengerin, stay tune. Dan buat yang gak pengen dengerin, bisa skip aja. Oke. Oke, jadi gini nih ceritanya. Di suatu hari Minggu yang ceria, suasananya cerah, cuacanya, gua dan adik gua beserta anaknya AB, yaitu ponakan gua, kita pergi jalan-jalan ke CP. Kita jalan-jalan, kita ke mall, kita parkir. Waktu itu gua parkirnya di Neo Soho. Terus gua udah jalan jauh, kita sampai ke CP. Gua udah makan es krim di Burger King, dan ketika kita makan es krim, AB itu melihat ada anak bawa cotton candy besar gitu banget, besar banget, bener-bener kayak balon cotton candy yang gede. Cotton candy itu gula-gula ya, gulali gitu. Nah, si AB bilang mau cotton candy yang besar kayak waktu itu. Terus gue udah bilang, kita kan udah pernah beli yang kayak waktu itu kan, yang ada di pameran yang gede banget. Terus Ebi tetap pengen mau. Terus kita bilang jangan, nanti itu cotton candy itu bisa bikin giginya sakit, bolong, kayak dia punya sepupu kan, ada juga yang kayak gitu. Terus Ebi tetap mau. Sampai akhirnya kita pulang kan. Nah, di perjalanan mau pulang, pas banget tuh ngelewatin toko cotton candy yang besar itu. Si Ebi ngeliat dan dia pengen banget cotton candy. Dia nangis karena kita gak mau beliin. Kita kekeh banget, gue sama adik gue gak mau beliin. Dan apa yang terjadi? Dia teriak kenceng banget. Dan sama adik gue dia gendong. Adik gue digaplok, mukanya dicakar. Terus dia taruh itu Ebi di lantai. Dia nangis kenceng banget di lantai. Gue yang gendong dong. Gue ditendang pakai kakinya, bener-bener kayak dia meronta-ronta, kayak bener-bener ngamuk gitu loh. Tantrum itu tuh menurut Google itu tuh anak kecil yang ngamuk menjadi-jadi, kayak teriak kenceng banget, bener-bener kenceng banget tuh. Satu lorong tahu kalau tuh Ebi tuh teriak kenceng banget. Alhasil gue langsung bawa kabur, gue peluk, gue gendong, gue bawa kabur, naik kan, udah nyampe lorong Neo Soho nih, udah naik parkiran. Ketika di pintu parkir, Ebi masih teriak-teriak gitu kan, naik eskalator, dia cuma teriak-teriak kenceng banget, mau turun mau ke cotton candy lagi. Terus udah gitu sampai di pintu parkir, pintu keluar mau ke parkiran, dia turun, dia nggak mau, dia mau di lantai, dia mau turun, mau pergi sendiri beli cotton candy lah apa segala macem. Terus habis itu gue tetap gendong, gue bawa kabur, gue mau masukin mobil kan. Ketika gue buka pintu kunci mobil, kan gue harus lepasin gendongan Ebi kan, gue taruh dulu di atas mobil. Si Ebi dari gue lepas gendongannya, gue taruh di atas atap mobil. Terus gue buka pintu. Nah begitu gue masukin, itu kaki dia tuh bener-bener nendang pintu mobil kayak nggak mau masuk, dia nggak mau pulang. Dia masih pengen beli cotton candy. Dia teriak kenceng banget, nangis terus
sampai akhirnya berhasil ditarik masuk sama adik gue. Terus dia nggak mau duduk di depan, nggak mau duduk sama maminya, dia mau duduk di belakang sendirian, nangis kenceng banget, bener-bener kayak sedih banget, emosional, nangis kenceng banget. Di titik itu gue dibilangin sama adik gue gini, gila nih anak bener-bener mirip kayak lu waktu kecil. Bener banget gitu, bener-bener mirip banget kayak gue waktu kecil, mirip banget karena gue waktu kecil itu sering banget kayak gitu. Jadi gue tahu apa rasanya. Dan di titik itu gue bener-bener pengen nangis banget karena gue ngerasain rasanya sama persis, deja vu banget. Bener-bener kayak gue itu ada di titik dia mungkin sekitar 25 tahun yang lalu atau 20-an tahun yang lalu. Pokoknya waktu gue kecil gue bener-bener sering banget kayak gitu, sering banget ngamuk, teriak kenceng banget, tendang pintu, gak mau masuk mobil, parah banget. Di titik itu gue cuma diem doang, nyetir mobil pulang, bodo amat si Ebi nangis. Tapi gue sedih banget, bener-bener itu tuh kayak hati gue tuh kayak sakit banget, kayak bener-bener aduh ini tuh gue banget kayak gitu, kenapa tuh atau apa ya, pokoknya gue stres banget dengerinnya, tersentuh atau gimana, pokoknya emosional gue tuh bener-bener kena banget ketika Ibi nangis kayak gitu. Itu bener-bener rewind, ngulang semua kejadian yang gue pernah lakukan di waktu gue kecil. Ketika gue gak mau sekolah, gue bener-bener nahan diri gue di mobil, gak mau dikeluarin. Gue tetap berusaha masuk mobil untuk pulang lagi. Gue bener-bener bisa nahan diri gue di pagar waktu itu di hari berikutnya kan, ketika gue akhirnya bisa diseret masuk ke sekolah, tapi gue gak mau masuk ke halaman sekolah, gue pegangan pagar gak mau masuk. Gue teriak kenceng banget di pagar, benar-benar kenceng banget sampai satu sekolah mungkin dengar kali gue teriak gue gak mau masuk sekolah. Benar-benar mirip banget kayak kejadian Ebi waktu dia gak mau dibeliin gulali, teriak kenceng banget. Dan itu bisa bikin Ebi kesel, sedih, benci banget sama kedua orang tuanya, dan ini sama gue sama maminya kan. Ya gimana dong. Di titik itu waktu gue kecil juga gue benci sama semua yang maksa gue masuk sekolah. Gue benci banget, gue kesel sejadi-jadinya, gue emosi parah ketika ada hal yang gue gak suka. Misalnya waktu gue pergi rame-rame bersama dengan keluarga ya, waktu gue kecil kan suka tuh kita kayak family trip kemana, pasti ada momen dimana gue akan teriak-teriak kenceng banget, nangis karena ada hal yang gak sesuai dengan idealisme gue. Dan itu juga terjadi sama Ebi. Ebi punya idealisme kalau dia harus dibeliin gulali. Kalau dia gak dibeliin, dia nangis, dia teriak kenceng banget. Sama gue waktu itu juga banyak hal-hal yang gak sesuai dengan idealisme gue dan bikin gue nangis, teriak kenceng banget supaya impian gue itu dipenuhin. Tapi ya gimana dong, gue sampai gak ngerti lagi. Mungkin di titik itu orang tua gue, sekeluarga besar gue juga bingung, kenapa nih anaknya kayak anak setan, teriak-teriak kenceng banget. Tenaga gue mungkin waktu itu udah lebih gede kali dari si Ebi kan. Gue bisa bener-bener ngamuk banget, apa yang ada di depan gue hancurin. Gue bener-bener kayak anak setan, kayak hancur banget, bener-bener emosional. Dan itu gue langsung merasakannya ketika Ebi kayak gitu juga, nendang gue, gak mau duduk di lantai, teriak kenceng banget, bener-bener nangis jadi. Tapi abis itu gue langsung bingung ketika gue di titik itu ya, gue harus ngapain? Gue mesti beliin lah atau cuma gue
kabur atau gimana ya. Gue cuma bisa bawa dia karena adik gue udah nggak bisa kuat gendong dia kan, udah berat kan. Gue cuma gendong dia, gue cuma bilangin pelan-pelan, Ebi jangan kayak gitu. Gue kayak bilang nggak kayak gitu deh, Ebi karena udah pernah beli gulali, nanti kalau makan lagi terus tuh gula semua, nanti giginya rusak. Ebi nggak mau kan kayak si saudaranya itu yang giginya bolong semua. Terus Ebi teriak, nggak apa-apa, mau nggak apa-apa biar giginya bolong, nggak apa-apa biar giginya bolong semua. Nah, terus gimana gue? Akhirnya gue tetap ajak ngobrol terus, gue tetap bilangin kalau Ebi udah pernah makan itu, nanti juga di rumah ada gula yang kecil, tapi kita udah suka beli kan gula kecil. Tapi ya gimana, nah, akhirnya gue cepet gue lari, pakai jalan cepet gitu, naik eskalator, pergi masukin mobil, akhirnya udah pulang. Dan sampai rumah ya Ebi lama-lama juga udah baik, emosionalnya juga udah baik. Terus gue ajak ngobrol, ketika udah diem, udah santai, udah bisa main lagi, gue ajak ngobrol, gue kasih lihat nih videonya waktu itu kita udah pernah beli gulali gede banget. Tuh kan Ebi udah pernah beli gulali gede banget, terus gak habis kan, dibagi-bagi ke semuanya. Udah pernah, rasanya kan juga segitu-gitu aja. Oh iya ya udah pernah ya, jadi udah dia udah gak bakal sedih lagi kalau gak dibeli gulali. Gitu sih, kita kasih reason yang positif, reason yang mungkin buat anak umur segitu belum tahu ketika di titik dia lagi tantrum. Tapi ketika dia di titik udah bisa berpikir jernih, kita udah baru bisa kasih tahu, ini udah pernah, ini ada fotonya, ini kan nanti bisa bikin gigi rusak. Dan emang gulali mahal banget, gila gak make sense, harganya mungkin 70.000 kali itu satu gulali. Ya udah, yang penting gue pas lagi titik itu gue sedih, bener-bener sedih banget, bener-bener kayak aduh ini kenapa gue banget nih kayak gini, kayak gue sedih banget, bener-bener udah mata gue tuh udah berkaca-kaca, gue pengen nangis tapi nggak tahu kenapa pengen nangis aja. Dan itu yang gue rasain sih. Ya itu dia cerita tentang podcast satu kata tentang tantrum. Thank you banget buat yang udah dengerin podcast gue Online Seller Daily Life. Kalau ada yang pengen diobrolin, boleh kontak gue via DM Instagram di @_hellomichael. Thank you buat yang udah dengerin. Have a nice day. Bye bye.